Di candi ini ada kisah 1001 malam ala Jawa kuno. Jutaan manusia di seluruh dunia telah tersentuh oleh serangkaian kisah yang selain memperkaya kisah 1001 malam di Arab, juga menjadi media orang Majapahit mengkritik keras penipu berkedok agama, yakni fabel-fabel Pancatantra yang menjadi akar Tantri Kamandaka dan dipahatkan di Candi Jago, Malang. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan relief candi yang akan kita bedah dipahat kira-kira bersamaan saat Raja Philip IV dari Prancis mengakhiri keberadaan kesatria Templar untuk selamanya. Yuk. Betapa terkejutnya Pateniti Badeswarya saat mendapati para perawan di negerinya habis dipersembahkan untuk Sri Maharaja. Yang tersisa hanya putri semata wayangnya, Dewi Tantri, yang tanpa ragu menyediakan diri dipersembahkan pada raja. Malamnya, saat raja membawa Dewi Tantri ke kamar, gadis itu minta diizinkan bercerita. Dan terangkailah aneka fabel indah yang disusun berbingkaian. Sehingga ketika tuntas satu cerita, masih ada cerita lain yang harus dilanjut keesokan harinya. Trik ini berhasil menjebak raja. Berminggu-minggu ia mengikuti cerita Dewi Tantri. Dan perlahan-lahan terkikislah kebobrokan moral sang raja yang sebelumnya minta persembahan perawan setiap malam. Nah, kisah Dewi Tantri bersama fabel-fabel di dalamnya disebut Tantri Kamandaka. Sebagian kisahnya terpahat di sisi depan kaki Candi Jago, Kabupaten Malang. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang jejak Angling Dharma, Semar, dan relief-relief Mahabharata di Candi Jago. Anda bisa klik nanti ya pada tautan di atas atau di deskripsi. Dan sesuai request pemirsa di video terdahulu, kali ini saya akan mengupas relief fabel atau Tantri Kamandaka di candi ini. Yuk, kita mulai. Lidah yang meruntuhkan bangsa. Canda Pinggala adalah singa yang memimpin kerajaan hutan Udyani. Kawanan serigala menjadi bala tentaranya yang dipimpin Patih Sambada. Karena ingin bersahabat dengan seekor sapi bernama Nandaka, Canda Pinggala, sang singa, rela melepas kebiasaannya makan daging. Patih Sambada dan para serigala yang iri hati bergantian menghasut Raja Canda Pinggala dan Nandaka dengan kisah-kisah sindiran. Hasutan inilah yang membingkai fabel-fabel Tantri Kamandaka yang ada di relief Candi Jago. Akibat hasutan itu, pecahlah pertarungan antara Canda Pinggala dan Nandaka. Keduanya berakhir tewas, dan bangkai mereka jadi rebutan Sambada dan tentaranya yang lama dilarang makan daging. Saking rakusnya, mereka semuanya mati kekenyangan. Seisi kerajaan Canda Pinggala pun pralaya. Pesan kisah ini cukup jelas, perpecahan dan adu domba sanggup menghancurkan negara. Namun, kerjasama dan persatuan akan membawa kita tinggal landas tanpa batas, seperti kisah berikut ini. Kura-kura yang terbang ke langit. Di Telaga Gumudawati yang kering kerontang, sepasang angsa dan sepasang kura-kura berencana mengungsi ke Gunung Himawan yang tak pernah kering. Kerjasama mereka berhasil. Kura-kura yang gak punya sayap pun bisa terbang ke langit. Itulah kekuatan dari kerjasama yang tergambar di relief Candi Jago. Sepasang anjing yang melihat mereka usil nyeletuk. Lihat, ada kotoran kerbau sedang terbang. Mendengar itu, marahlah kura-kura hingga gigitannya lepas. Ia jatuh ke tanah dan dimangsa anjing-anjing tadi. Lah ya, kalau mau membalas hinaan orang, tunggu dong sampai posisi aman. Dan sebaiknya abaikan saja kata-kata negatif dan merendahkan dari orang lain. Tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Jangan seperti Warani, sang harimau yang terbirit-birit oleh gertak kambing. Warani, harimau yang penasaran mendekati seekor hewan yang belum pernah dilihatnya, yakni kambing. Meski ketakutan, sang kambing cepat-cepat menggertak. Mbak, makananku 10 harimau. Sini, mumpung aku lapar, biar kukunyah kau. Kaburlah Warani. Ia pun mengadu pada sahabatnya, si kera. Serius kamu lari? Itu kan cuma kambing. Ayo kita hadapi barengan. Kamu sih bisa manjat pohon, bro. Lah aku bisa-bisa ambiar oleh kambing itu. Dalam relief di Candi Jago, si kera mengikatkan ekornya ke ekor harimau, biar sobatnya yakin dia nggak akan kabur sendirian. Nah, dari jauh, si kambing melihat kedatangan dua sahabat itu dan lagi-lagi berimprovisasi. Bagus, kera.
kamu nggak lupa janjimu membawakan 10 harimau. Sekarang kau bawa 1 untuk kumakan. Wah, ya panik Warani. Merasa dijebak, ia pun ngacir. Apesnya, karena ekor mereka saling terikat, si kera pun ikut terseret. Keduanya jatuh ke jurang dan mati bersama. Harimaunya penakut Amir, sampai kemakan tipuan kambing. Omongan si kera yang jelas-jelas sohibnya malah nggak didengerin. Nah, kita juga perlu berhati-hati memilih teman. Jangan sampai seperti kisah tragis berikut ini. Papaka, teman makan teman. Papaka, si pemburu, hampir terkejar oleh harimau. Untunglah ia ditolong Wanari, seekor kera betina, ke atas pohon hingga lolos dari harimau, seperti relief di Candi Jago ini. Keduanya pun mengikat janji persahabatan. Wanari menggendong si pemburu ke rumahnya. Ketika Papaka lapar, dicarikannya buah untuk makan malam. Nah, ketika ia ditinggal bersama 2 anak Wanari, bangkitlah naluri jahat Papaka. Anak-anak Wanari pun dipanggangnya sebagai santap malam. Setelah itu, rumah Wanari dibakar untuk menghilangkan jejak. Kepada Wanari, ia mengaku tak sempat menyelamatkan anak-anak itu karena panik memadamkan api. Gara-gara ada sisa tulang, Wanari tahu anak-anaknya dibunuh oleh Papaka. Namun, demi janji persahabatan, ia lupakan itu dan makan malam bersama Papaka. Setelah itu, Papaka minta digendong pulang ke kampungnya. Dan begitulah, Wanari pun menggendong Papaka hingga ke ujung kampung. Dan saat itulah, Papaka membunuhnya sebagai hasil tangkapan berburu. Astaga Papaka, dasar manusia laknat gak tahu diuntung. Ku menangis membayangkan. Biar kalian tenang, jiwa Wanari dijamu di surga Dewa Indra karena ia menjunjung tinggi kebaikan dan teguh pada janji. Sementara Papaka wajar bila digambarkan jahat, karena dalam Tantri Kamandaka, para pemburu memang dianggap rendah budi dan haus darah. Namun, tokoh berikut ini dianggap jauh lebih jahat. Bajingan berjubah kesalehan. Penampilannya saleh, bahkan mengaku sudah tinggi ilmu agamanya. Ialah Sang Bango yang ditokohkan oleh semua ikan di Danau Malini. Itulah kenapa ketika Bango menangis menceritakan rencana serbuan nelayan, para ikan percaya begitu saja. Tenang, semua ada solusinya. Kata Bango menenangkan para ikan yang ketakutan. Bagaimana kalau kalian kuterbangkan ke danau yang lebih aman, damai, dan sentosa? Mau. Maka sejak itu dibawalah ikan-ikan itu satu persatu ke atas gunung, seperti di relief Candi Jago ini. Hingga tersisa seekor ketam yang juga ingin dibawa serta. Namun, betapa kagetnya si ketam karena di gunung banyak tulang ikan. Dasar agamawan palsu. Ikan-ikan itu kau makan ya? Bawa aku pulang atau ku jepit lehermu. Bango yang kedoknya terbongkar pun menurut. Ia balik ke Danau Malini, tapi di sana pun lehernya tetap dijepit ketam hingga putus. Gila, ikan sekolah habis oleh penipu berkedok agama. Menariknya, di Candi Jago, Bango Lici ini adalah satu-satunya hewan yang dipahat dengan atribut manusia, yakni sorban. Tidak ada hewan lain yang digambarkan seperti itu. Tampaknya, si pemahat ingin memberitahu kita bahwa bagi masyarakat Jawa kuno, penipu berkedok agama layak dihukum mati, sebagaimana Bango ini dibunuh oleh ketam. Nah, ada yang mirip dengan itu dalam Kakawin Sustasoma, karya sastra dari masa keemasan Majapahit, yang pernah kami bahas khusus pada link di atas atau di deskripsi. Di sana disebut, oknum yang menyelewengkan agama untuk keuntungannya sendiri layak dibuang ke laut dan disita hartanya. Gak hanya itu, kitab Tantu Panggelaran juga mencatat, ketika Mpu Tapapelet menyalahgunakan posisinya untuk merayu istri raja, ia pun divonis mati. Tampaknya orang Majapahit sangat benci perilaku ini. Skandal para empu Majapahit yang selama ini dirahasiakan pernah kami bongkar juga pada link di atas atau di deskripsi. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik benarkah orang Arab juga suka fabel tantri, dan sepenting apakah fabel tantri sehingga dijadikan bahan pidato kenegaraan oleh Hayam Wuruk. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Misi menyelamatkan Brahmana. Suatu ketika, Brahmana Satya Dharma pergi menimba air di sumur. Namun, ia terkaget-kaget saat menarik timba dan dari dalamnya berturut-turut ada 3 hewan, kera, ular, dan harimau.
Kira-kira sebesar apa ya timba sang Brahmana? Seperti di relief Candi Jago, gak hanya berterima kasih, 3 hewan itu mewanti-wantinya agar manusia yang tertinggal di dalam sumur gak usah ditolong. Tapi yang namanya Brahmana gak mungkin mengabaikan sesama yang butuh bantuan. Ternyata manusia dalam sumur itu adalah Suwarnangkara, seorang pengrajin emas. Sebagai rasa terima kasih, ia pun mengundang Satya Dharma ke rumahnya. Nah, 3 hewan tadi juga menjamu sang Brahmana saat kebetulan bertemu di hutan. Harimau misalnya, mempersembahkan perhiasan emas yang didapatnya setelah memangsa putra mahkota yang berburu di hutan. Satya Dharma yang gak doyan harta memberi perhiasan itu pada Suwarnangkara yang langsung tahu itu milik siapa. Diam-diam, pergilah pengrajin emas itu ke istana. Ditunjukkannya perhiasan itu kepada raja, lengkap dengan fitnah bahwa Satya Dharma lah yang membunuh putra mahkota. Sang Brahmana auto dijebloskan ke penjara. Nah, 3 hewan tadi mendengar perbuatan Suwarnangkara dan menjadi marah. Si ular menyusup ke istana dan menemui sang Brahmana yang memberinya mantra. Setelah itu digigitnya kaki pangeran hingga putra kedua sang raja itu sekarat. Mantra itu menyebabkan luka sang pangeran tak bisa disembuhkan siapapun kecuali Satya Dharma. Pendeta istana, yakni Dahyang Wedika, menggelar upacara sarpayatnya untuk menginterogasi sang ular. Dan dari situlah raja tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Satya Dharma pun dibebaskan dan diminta menyembuhkan pangeran. Sementara Suwarnangkara dan seluruh keluarganya dijadikan candala atau kaum terasing. Kastanya pun dilorot menjadi mleca, lebih rendah dari sudra. Yah, raja memang harus adil, jangan seperti Raja Katak dalam cerita berikut ini. Raja Katak penunggang ular. Di relief Candi Jago terlihat betapa senangnya Raja Katak ketika seekor ular bersedia menjadi tunggangannya. Happy dong, karena kini ia dapat berkeliling memamerkan kekuasaannya. Nah, setiap kali kecepatan sang ular menurun, Raja Katak mengizinkannya menyantap beberapa rakyatnya. Saking asiknya berkeliling setiap hari, Raja Katak nggak sadar seluruh rakyatnya telah habis dilalap ular. Kini giliran dia yang dimangsa tunggangannya itu. Wah, keseringan piknik sih Raja Kataknya, jadi lupa diri. Tapi masih kalah dengan si buaya dalam kisah berikut ini. Buaya yang digendong banteng. Seekor rusa kaget setengah mati melihat penampakan yang tak biasa di tengah sungai. Ada buaya digendong banteng, seperti di relief Candi Jago ini. Banteng pun menjelaskan bahwa ia iba pada buaya yang tertimpa pohon di pinggir sungai. Karena gak bisa berjalan, buaya itu ia gendong ke tengah sungai. Di tengah sungai, si buaya malah ngelunjak, minta izin untuk memangsa banteng. Dasar buaya tak tahu diri. Banteng mencoba berkelit. Ia beralasan hendak meminta pendapat siapa saja di pinggir sungai, apakah sebaiknya ia menjadi mangsa buaya atau tidak. Buaya yang licik pun setuju. Nah, kini rusa yang dimintai pendapat malah menjawab, Saya masih bingung, gimana sih ceritanya dari awal tadi? kali ini buaya yang bercerita, tapi rusa masih saja bingung. Gimana kalau diperagakan saja, biar lebih jelas? Meski kesal, si buaya mau juga. Buaya disuruh minggir dulu dan ditindih batang pohon. Nah, pada saat itulah banteng dan rusa kabur meninggalkan buaya yang baru sadar ia telah diperdaya. Ternyata ini akal-akalan si rusa untuk menyelamatkan banteng. Buaya yang tak tahu diri itu pun mati di tangan pemburu. Instan karma deh. Dan yang mengalami kemalangan karena kelicikannya bukan cuma si buaya tadi, tapi juga 2 manusia dalam kisah berikut ini. Debat sengit, lutung, dan monyet. Debatnya sih simple. Apa bedanya tanaman gadung dan triwana? Nah, bingung kan? Kira-kira mirip ini. Enak mana makan bubur yang diaduk atau tidak diaduk? Debat yang gak penting, tapi bikin emosi jiwa. Nah, Purusawa si lutung gemuk dan si Gragama si kera ceking ngotot berdebat hingga bertaruh nyawa. Yang kalah harus mati. Mereka pun minta 2 bersaudara penyadap Enau, yakni Surada dan Walajit, menjadi hakim yang adil. Tapi mereka gak tahu, hanya ada satu hal yang penting bagi 2 bersaudara itu. Tubuh Purusawa yang tambun pasti lebih enak untuk dimakan. Maka dimenangkanlah si Gragama. Purusawa pun dibunuh dan dimasak 2 bersaudara, seperti di relief Candi Jago ini. Nah, roh lutung itu disongsong para bidadari di surga loka.
Sementara si kera akhirnya menderita sakit parah. Surada jatuh dari pohon enau dan meninggal, sedangkan Walacit mati digigit ular. Roh mereka disiksa di neraka. Ya, semua perbuatan tentu ada konsekuensinya. Wah, panjang juga ya. Tapi demikianlah kisah-kisah fabel di Candi Jago. Menurut teman-teman, cerita mana yang paling berkesan? Atau jadi teringat pada pengalaman pribadi? Share di komen ya. Dari 9 fabel di candi ini, ada satu yang bukan berasal dari Tantri Kamandaka, yakni cerita tentang buaya dan banteng. Namun, kisah ini juga dipahatkan di Kompleks Candi Penataran, yang pernah kami bahas pada link di atas atau di deskripsi. Mas Asisi, saya jadi penasaran, dari mana sih asal cerita Tantri? Sejarah Tantri Kamandaka. Tantri Kamandaka aslinya terdiri dari 27 cerita. Akarnya dari Pancatantra, kumpulan fabel dari India yang teks tertuanya berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Dibawa oleh penyebaran agama dan perdagangan, Pancatantra tersebar ke seluruh dunia. Alhasil, ada sekitar 200 versi dalam 50 bahasa. Pada abad ke-7 Masehi, Pancatantra masuk ke Persia dan digubah ke bahasa Arab menjadi Kalilak wa Damanak atau Hikayat Kalilah dan Daminah. Nah, kuat dugaan kitab ini turut memberi pengaruh pada cerita 1001 Malam. Versi Arab inilah yang paling populer dan masuk ke Turki, mengawali penyebarannya ke Eropa Barat. Pancatantra versi Jerman bahkan menjadi satu dari buku-buku awal yang dicetak oleh Gutenberg setelah Alkitab. Nah, melalui jalur Tibet, Tiongkok, dan Mongolia, Pancatantra mencapai Nusantara. Gak heran bila kisah-kisah Pancatantra dipahatkan di candi-candi besar seperti Mendut dan Sojiwan dari abad 9 hingga 10 Masehi. Menurut Vijay Bedekar dari Institute for Oriental Study, TIN, pujangga Jawa kuno menggubah Pancatantra menjadi Tantri Kamandaka sekitar abad ke-11 Masehi, kira-kira pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Maka wajar bila beberapa candi di Jawa Timur mematri kisah Tantri Kamandaka di relief-reliefnya, seperti Candi Jago, Candi Penataran, Candi Surawono, dan Candi Mirigambar. Agaknya, kumpulan cerita fabel ini lekat di hati rakyat. Sampai-sampai KKW Negara Kertagama menyisipkan cerita fabel untuk mempercantik adegan perburuan Raja Hayam Wuruk, sekaligus menggambarkan bagaimana seharusnya sikap rakyat kepada raja. Gak hanya itu, pidato Hayam Wuruk di hadapan pejabat daerah juga dibumbui fabel loh. Menurut Hayam Wuruk, hubungan negara dan rakyat laksana singa dan hutan. Jika hutan dirusak, singa akan kelaparan dan tak mampu lagi menjaga hutan. Saya duga Hayam Wuruk paham rakyatnya penggemar fabel Tantri. Jadi, ketika menggambarkan relasi negara dan rakyat, ia tidak mencomot simbol dewa-dewa India. Padahal raja dan istana diyakini sebagai jelmaan dewa dan pusat kosmos. Raja Majapahit itu malah memilih fabel, media yang sangat merakyat. Mungkin bagi kita, fabel hanyalah dongeng pengantar tidur untuk anak-anak. Namun, bagi leluhur kita, fabel adalah sarana menyampaikan berbagai tujuan, mulai dari pesan politik, pendidikan moral, hingga kritik sosial. Fabel dalam Tantri Kamandaka, juga yang terpahat di Candi Jago, mudah diterima semua kalangan, karena nilai yang disimbolkan hewan-hewan itu begitu jernih dan netral. Jika kita menengok fenomena Pancatantra yang diterima semua bangsa, inilah bukti bahwa bagi umat manusia, moralitas adalah yang utama, apapun bangsa dan budaya yang melatarinya. Ia juga pengingat agar kita tidak lagi menilai sesama dari kekayaan, jabatan, keilmuan, ketenaran, bahkan koneksi yang dimilikinya, melainkan seberapa jujur, bijak, dan welas asihnya dia dalam menjalani hidup dan memperlakukan sesama. Semoga kita pun menjadi pribadi-pribadi seperti itu.